Warren Buffett berinvestasi di mana saja atau Warren Buffett berinvestasi apa saja? Warren Buffett berinvestasi di mana saja atau Warren Buffett berinvestasi apa saja? Welcome back di RF Channel on YouTube. Saya mau membahas satu mungkin barometer lah, boleh dibilang orang yang luar biasa saat ini berusia 91 tahun di dunia, dikenal sebagai seorang investor ya legendaris gitu ya, karena terkenal sekali dengan istilah value investing yang dilakukan oleh beliau dengan berbagai macam sepak terjang yang luar biasa. Pada saat ini memiliki portofolio apa sih? Nah, ini sebenarnya tema ini saya dapat dari salah satu share dari teman saya yang minta saya komentar gitu ya. Jadi dia kirimin sebuah gambar screenshot seperti di kanan, lalu minta pendapat saya. Saya bilang jawaban pertama chatting saya adalah, gimana pendapat lu Ryan, dia bilang gitu ya. Saya bilang saya nggak punya portofolio sebanyak Warren Buffett, secara duit gede banget gitu ya. Jadi Warren Buffett itu ternyata punya beberapa portofolio, totalnya ada 47 portofolio yang dia pegang seperti yang ada di layar, dengan nomor satu portofolionya adalah 40 sekian persen ada pada saham Apple. Lalu kedua adalah Bank of America, Coca-Cola, Chevron, dan lain sebagainya. Kalau mau dikomen satu persatu atas apa yang dimiliki oleh Warren Buffett, mungkin dari teori-teori investasi yang kita pelajari dari bukunya yang dibuat bersama Benjamin Graham, itu kita tidak bisa mendapatkan benang merah yang cukup mudah, apalagi selepas tahun di atas 2008 gitu ya. Saya juga orang yang mempelajari metode-metode investasi, berbagai macam cara untuk menganalisa, melakukan valuasi. Maka apa yang diambil secara portofolio dalam 20 tahun terakhir mungkin membuat agak kita bertanya apakah ada metode portofolio baru yang digunakan, bukan lebih kepada pendekatan-pendekatan laporan keuangan gitu ya. Nah, dari sumber lain, maka tipis-tipis kurang lebih AAPL sekitar 36%, Bank of America ada 12,03, Chevron di 9,98, dan kalau kita breakdown secara lebih jauh, di dalamnya ada yang persentasenya yang di atas 1% itu adalah dari yang paling kiri, yaitu ada Apple, Coca-Cola, Chevron, Bank of America, American Express, dan KHC ya. Ini Heinz ya, lebih ke consumer industry gitu ya. Lalu kalau yang hampir 1% ada di yang tengah, dari Citi, ada healthcare ya, ada Kroger, VeriSign ya, lalu ada Paramount Global dan Charter Communication ya. Jadi kalau misalnya mau dilihat, saya mungkin pada video kali ini saya tidak mau mencoba untuk membedah portofolio dan mengomentari Apple apakah masih bagus untuk diinvestasikan gitu ya. Itu adalah portofolio Warren Buffett. Nah, sebenarnya ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Sebelum saya akan sampaikan, saya mau tanya, apa komentar Anda terkait dengan portofolio Warren Buffett? Apakah Anda juga Warren Buffett mania, ya, die hard ya, dengan strategi investasi yang dikemukakan oleh Warren Buffett, dengan banyak sekali quote-quote keren yang dibuat oleh beliau. Dan pertama yang saya paling suka adalah segala sesuatu yang kita lihat secara hype maka adalah waktunya di sell, sedangkan ketika segala sesuatu berita buruk begitu banyak menghampiri kita adalah sesuatu yang saatnya untuk kita menjadi orang yang serakah membeli. Poin ini sebenarnya bermain secara psikologi tanpa perlu mengetahui teori investasi apapun gitu ya. Dan it works loh kalau menurut saya ya, dibandingkan dengan hal yang lain, ini lebih keren gitu. Nah, tapi gimana dengan komentar Anda terkait dengan portofolio Warren Buffett? Nah, saya memiliki 3 poin yang ingin saya bagikan. Pertama adalah, mau apapun portofolio yang dipilih, Warren Buffett pun tidak selalu untung. Jadi ini menjadi awareness kembali buat kita, suatu refleksi bagi kita bahwa investasi bagi yang jago sekalipun nggak melulu masalah bisa untung terus-menerus. Dan bukanlah disebut orang jago kalau
Kalau misalnya dia untung terus lah baru disebut orang jago, nggak seperti itu. Tapi Warren Buffett memang memiliki rekam jejak secara kumulatif bila di rata-rata itu mengalahkan orang pada umumnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya di 2022 secara fakta ya Warren Buffett pun minus gitu. Jadi jangan kaget kalau Anda pada tahun 2022 portofolionya minus, jangan kecil hati ya. Yang paling nomor satu bapak investor besar di dunia pun rugi, Anda rugi ya. Memang seperti itu ya. Ya toh yang namanya saham juga lagi rugi. Nah, quote nomor 2 ini yang ingin saya coba bahas adalah banyak orang yang mengatakan bahwa kalau yang namanya investor itulah tidak melakukan diversifikasi karena dia tahu apa yang dia lakukan. Ini adalah quote yang paling saya tentang sebenarnya. Kenapa? Karena sebenarnya kita itu tidak pernah ada yang tahu masa depan karena kita tidak memiliki bola kristal. Dan kalau kita katakan bahwa dengan membeli saham, membeli suatu investasi dengan cara fokus pada 1 atau 2 saja, terbukti Warren Buffett ada 40-an pada portofolio Berkshire-nya. Artinya dia juga melakukan diversifikasi meskipun 40% berat pada saham Apple gitu ya. Jadi kalau ada orang yang besok mengatakan ada orang hebat di Indonesia yang mengatakan bahwa quote-nya adalah diversifikasi itu adalah hanya orang yang tidak tahu apa yang dia lakukan. Memangnya orang ini ada yang tahu-tahu banget ya atas masa depan? Nggak tahu gitu kan. Kita tetap sebenarnya masa depan itu ada unsur spekulasi. Ya orang terbukti ada orang yang pergi sehat ke kantor, ternyata tiba-tiba di kantornya terkena serangan jantung dan mati, meninggal. Mati kok kasar banget ya. Apakah ada orang yang bisa melihat masa depan ya? Kalau dia tahu masa depannya dia ke kantor akan meninggal, secara otomatis dia juga akan siap-siap dong, bener nggak? Artinya tidak ada yang tahu dengan pasti masa depan seperti apa. Jadi tanpa diversifikasi karena dia tahu apa yang dilakukan, tolong teriakin gitu ya, udah pasti ngaco gitu ya menurut saya. Dan terbukti dengan Warren Buffett juga melakukan yang namanya diversifikasi terhadap portofolionya. Nah, poin ketiga. Poin ini yang menurut saya paling penting, yang menyadarkan saya bahwa saya itu tidak bisa menjadi fans berat pada semua. Tapi honestly speaking saya sangat mengagumi Warren Buffett. Salah satu orang yang ingin saya temui, Warren Buffett yang nggak mau temuin lu lah gitu. Dan belajar langsung, sayang tidak punya kesempatan untuk belajar langsung dengan Warren Buffett gitu ya. Jadi pembantunya pun saya mau gitu, tapi bingung mau ngelamar lewat mana gitu ya. Adalah Warren Buffett. Ya, jadi walaupun kita mengagumi seseorang, tapi bukan artinya seluruh kata-kata yang keluar dari mulutnya pada saat itu dia katakan, itu bisa kita pegang sampai mati. Poinnya tuh di situ. Ya. Jadi kalau Anda katakan mau percaya dengan kata-kata Warren Buffett saja, saya mau cerita bahwa di tahun 98 ketika saya mulai kenal Warren Buffett itu kurang lebih tahun 2000-an awal ya, tentunya ya pastilah 2000-an awal, nggak mungkin dong 2000-an awal, nggak berarti 2008, iya betul 2004, 2005 ya 2000 ya 2000 berarti 2000 ya berarti 2006 ya, itu mulai kenal gitu ya. Saya juga meyakini bahwa apa yang dia katakan mengenai yang namanya tech company dengan adanya bubble.com, saya jadi punya keyakinan bahwa saya harus menghindar dari saham-saham berbasis teknologi. Isinya angin, ibaratnya begitu loh. Dan ini adalah kata-kata dari dia dari tahun 98 mengatakan, billionaire investor Warren Buffett mengatakan dia tidak ingin berinvestasi pada saham berbasis teknologi dan company berbasis teknologi karena dia tidak mengerti. Dan dia mengatakan bahwa pada saat 11.000 shareholder pada saat annual meetingnya, bahwa dia tidak akan menaruh pada Microsoft, IBM, Intel, or other high tech giants because he doesn't know the industry well enough. Jadi dia katakan itu loh pada annual meetingnya disaksikan oleh 11.000 shareholder dari Berkshire gitu ya. Tapi 8 tahun berlalu dan di tahun 2016 ini bukan 8 tahun ya, berarti sebenarnya adalah 18 tahun dong ya, berarti berlalu. Dan ternyata dia membeli secara konsisten dalam saham Apple.
ya, dan Apple itu adalah salah satu big tech company ya, dan ternyata dia memperbesar terus kepemilikannya, dan di tahun 2017 setahun selanjutnya dia mengatakan I was wrong on Google and too dumb to appreciate Amazon. Dan Warren Buffett menyatakan itu juga kembali di annual meetingnya. Jadi ibaratnya seperti orang berbuat salah dan mengaku dosa di tempat yang sama gitu ya, di 17 tahun berlalu. Nah, bagaimana bila terjadi seperti ini gitu ya? Artinya, ya Warren Buffett salah, mengatakan bahwa dia salah gitu ya. Tapi mari kita berhitung ya. Bagaimana kalau kita yang melihat dari tahun 98 sampai dengan 2016 sebelum dia menyatakan pembelian, kita masih ada di otak kita loh. Katakan tidak pada teknologi karena saya percaya Warren Buffett juga tidak invest di situ. Berarti kita tidak akan pernah melihat perkembangan teknologi ada. Dan tiba-tiba kita bangun, press release mengatakan bahwa, wah sorry ya gue salah nih. Gue mestinya investasi lebih awal. Lah kita tahunya kan setelah dia menyatakan kesalahan itu di 2017, itu pun sudah lewat 1 tahun. Lumayan kalau Anda adalah diehard triloginya, maka hari itu juga langsung memencet tombol saham Apple dan Amazon dan Google kan begitu ya. Dan lumayan tuh masih ngerasain kenaikannya. Bagaimana kalau ternyata Anda karena sibuk, punya yakin tuh dilanjutin sampai hari ini. Ya, dan pas-pasan Anda ngelihat saham Apple-nya yang lagi turun. Tuh kan lagi turun, apa gue bilang, jangan salah bos, naiknya udah berapa banyak. Dia turun sekarang geli-geli doang kalau dibeli dari tahun 2000. Betul. Ini poin pertama. Enggak, poin ketiga bagian pertama. Nah, saya mau lanjut. Mau contoh lain nggak? Semua soal emas dan Warren Buffett sebelum tahun 2020, itu kayaknya nggak lah, dia bilangnya. Emas itu bukan sebuah investasi yang bagus. Saya sendiri kalau komunikasi kadang nggak konsisten. Saya mengatakan pada beberapa kali adalah emas bukan alat investasi. Tapi ketika kita bicara bahwa dengan penjelasan, maka bila Anda investasi emas, saya dikritik oleh orang gitu ya. Tapi saya katakan kata-kata ini dengan duduk perkara yang berbeda. Di dalam kata-kata, bila Anda investasi di emas, saya mau gambarkan seperti apa kejadian kalau secara historis Anda berinvestasi emas. Tapi, saya mengatakan emas bukan alat investasi. Sebenarnya berbicara untuk ke depan. Tapi, emas bukan alat investasi, tapi membuat kita tetap kaya di zaman apapun. Sehingga kita sebenarnya mempertahankan kekayaan. Jadi konteksnya berbeda, tapi sudah dikritik orang. Silakan kritik Warren Buffett. Kenapa? Karena semua bingung soal emas dan Warren Buffett. Karena sebelum tahun 2020, ini Warren Buffett adalah really anti-gold. Bahkan dikatakan di dalam artikel yang saya potong ini adalah anti-gold Oracle of Omaha. Ya. Dia melakukan investasi di 2020 berbicara mengenai membeli saham Barrick Gold. Dan ini semua orang rada bingung. Kenapa? Karena selama ini orang yang tidak mau melihat emas sebagai suatu investasi yang menjanjikan, dia invest di saham perusahaan penambang emas. Ya. Dan di akhir tahun 2020 dia jual sahamnya. Dan orang jadi bingung sebenarnya ini mau ngapain gitu. Apakah Warren Buffett berubah menjadi swing trader kah? Yang mana jangan-jangan kita bilang bahwa investor adalah Warren Buffett, tapi kalau ditahan sahamnya kurang dari 6 bulan, maka terindikasi sebagai trader. Dan Warren Buffett tiba-tiba jadi seorang trader. Jadi bingung. Kan ada orang yang garis keras juga tuh, mengatakan bahwa trading itu pekerjaan gak ada guna, gak bisa menghasilkan. Cek ya, saya punya video sebelumnya di minggu ini adalah minggu-minggu lagi kritis. Maksudnya kritis tuh saya lagi banyak melakukan pemikiran-pemikiran kritis yang saya tuangkan dalam video-video saya gitu ya. Tambah bingung dah bicara mengenai emas. Blunder nggak? Blunder gitu ya. Lalu apa keputusan soal emas? Jangan tanya saya, tanyalah Warren Buffett kalau Anda punya nomor teleponnya gitu ya. Ini lagi. Udah tahu bahwa yang namanya Warren Buffett anti kripto. Jelas anti kripto karena di 2019 bosnya Tron itu adalah salah satu network yang juga cukup terkenal gitu ya, mengajak gala dinner Warren Buffett itu mahal banget gitu ya, karena dulu sebelum pandemi itu $4 juta masih ada dengan penawaran terendah gitu. Yang sekarang $26 juta bos gitu ya. Dan Warren Buffett ternyata sudah terakhir di 2022
dan tidak akan ada lagi, dan beliau sudah berusia 91 tahun. Padahal saya juga kepingin loh untuk bisa gala dinner sama Warren Buffett gitu ya beberapa tahun lagi. Meskipun kalau bidding mah kayaknya berat banget kalau 26 juta dolar gitu ya. Wah, berarti kan yang selanjutnya mungkin akan lebih tinggi gitu ya. Di drop proposalnya tuh untuk berinvestasi di kripto, karena dia menyatakan, dan Charlie Munger juga mengatakan bahwa kripto ini adalah sesuatu benda yang nggak ada nilainya, sampah, rubbish, dan ini juga dikonfirmasi oleh teman-teman filantropi lainnya, let's say seperti Bill Gates. Tapi 2022 Om Warren Buffett quote unquote invest di kripto loh. Duh, ini hoax kali? Enggak, ini enggak hoax. Ini ada juga di kanal lokal, tapi mungkin enggak aware kali Anda. Yaitu Warren Buffett, Berkshire, dan juga SoftBank menambah investasi. SoftBank Anda mungkin enggak kaget kalau investasi di ginian, enggak kaget gitu ya. Karena Masayoshi Son memang hobinya di sesuatu yang tech. Jadi Anda enggak akan kaget dengar kata-kata SoftBank di sini. Tapi Berkshire menambah investasi di bank digital terbesar di Amerika Latin. Berkshire mengumumkan investasi tersebut dengan total pembelian saham adalah 14,35 triliun ya. Itu kalau dibeliin cilok itu bisa 20 gedung di Sudirman ya. New Bank merupakan neobank atau jenis bank baru yang beroperasi di luar aturan sistem perbankan tradisional. Faktor pembedanya yang paling bawah, yang paling dapat kita katakan ini menjadi endorsement Warren Buffett pada kripto adalah memiliki unit investasi bank digital New Invest yang salah satu dari sekian banyak penawaran yang ada memungkinkan pengguna untuk memasukkan uang ke dalam dana pertukaran dagang Bitcoin atau Bitcoin ETF. Kalau tidak mendukung transaksi kripto, maka segala sesuatunya akan dihindari. Tapi ini agak mulai masuk gitu ya. Meskipun tidak direct investment, tapi mulai masuk. Dan di sini juga mengendorse secara tidak langsung pada network yang digunakan, yaitu adalah Polygon. Makanya begitu ini muncul Polygon, mulai ngamuk gitu ya. Ya orang kan boleh menghubung-hubungkan suka-suka ya gitu. Tapi ini terjadi. Lah, piye kita ini orang yang melihat banyak panutan-panutan ini. Dan kalau ada orang yang ngikutin saya pun, karena kanal RF Channel ini kanal yang cukup tua, jadi saya juga mengatakan bahwa saya kalau ternyata di kemudian hari mengkoreksi kata-kata saya, itu bukan bagian bahwa saya itu bukan orang yang konsisten loh, yang inkonsisten, tapi saya tetap konsisten untuk melakukan pembaruan diri. Bottom line-nya, kita terlalu fokus pada apa yang harus diinvest dan apa yang tidak harus kita invest. Dengan melihat historis, dengan melihat catatan dari orang-orang yang kita jadikan guru gitu ya. Jangan lupa bahwa dasar orang berinvestasi sebenarnya adalah bukan apanya, bukan di mananya, tapi adalah menumbuhkan asetnya sebagai goalsnya. Goalsnya dulu dipegang. Cara dan apa itu bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Saya suka bilang begini. Oke, tujuan dasarnya pesan terkirim. Tapi pesan terkirim itu dari tahun ke tahun, dari masa ke masa tuh berubah loh. Dulu pakai merpati pos. Dulu ngirimnya pakai daun kelor. Dulunya menggunakan surat, pakai perangko. Dulunya pakai BlackBerry Messenger. Sekarang pakai WhatsApp dan email, Telegram. KakaoTalk masih ada KakaoTalk, nggak tahu saya. Goalsnya tetap sama, pesan terkirim. Coba bayangkan ketika merpati pos lagi digunakan, saya tiba-tiba datang di masa itu menyatakan bahwa itu nggak oke loh. Cara terbaik itu adalah dengan cara ketik, dipencet, ujung udah nyampe. Orang pada waktu itu bilang, ngomong apa sih lo? Hah? Gak jelas lo ya? Paham gak masalahnya? Kita fokus pada sesuatu yang terjadi pada saat itu. Tapi kan zaman berubah. Sekarang kita balik sekarang. Zaman sekarang by WA. Bayangkan kalau by WA bilang, jangan kirim by WA. Tapi pakailah merpati pos. Dia bilang, ini orang gila datang dari mana coba ya. Kalau merpati pos kapan sampainya?
Bayangkan kalau Anda punya kemampuan cara berpikir investasi itu baru sampai merpati pos, di mana zamannya ternyata udah pada satu tempat yang lain. Anda invest tuh burung merpati banyak-banyak. Bingung. Paling jauh juga dijadiin apa? Dijadiin sebagai untuk background bikin latar film gitu ya. Nggak bisa, nggak nyampe untuk penggunaannya seperti itu. Jadi orang bisa saja merubah keyakinan dan analisanya. Yang repot kita terjebak dengan keyakinan dan analisa masa lalu orang tersebut yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Kata kuncinya sebenarnya adalah investor itu sebenarnya mesti gaul. Jadi kalau quote-nya adalah berinvestasilah pada yang kita pahami, ya benar juga. Tapi kan pemahaman yang kita pahami berkembang. Kalau kita nggak berkembang, bahaya sekali. Makanya gaul dong, peka zaman. Apa yang hype di kondisi hari ini? Dengan nilai-nilai investasi diajarkan guru-guru kita. Apakah cocok nih secara checklist? Karena ya pada akhirnya adalah pertumbuhan aset. Kan di situ poinnya, bener nggak? Bukan dengan saya harus investasi di saham konsumer seperti Coca-Cola, kan nggak gitu. Jadi poin itu, kalau tidak gaul repot. Ciri-ciri tidak gaul adalah tidak tahu yang tengah terjadi di hari ini. Kalau nggak gaul sama masalah artis, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau gaul dengan berita boleh dong ya. Misalnya gadis berkebaya merah, nah gitu. Itu kan, kenapa kitanya contohnya itu? Gawat juga. Ya itu kan contoh sesuatu yang hari ini lagi rame gitu ya. Tapi ya tunggu itu tapi hubungannya apa ya sama gaul peka zaman investasi? Nggak ada gitu. ada investasi selanjutnya karena ternyata bikin filmnya bukan 1, ada 76. Loh, tapi dilanjut gitu ya. Apapun terjadi, pokoknya kita harus peka dengan zaman agar kita bisa tahu atas keputusan investasi selanjutnya. Ingat, sesuatu yang sudah terjadi masa lalu tidak membuat kita untung. Tapi sesuatu yang akan terjadi di masa depan yang kita bisa tangkap hari inilah yang membuat kita untung. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.